Aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membahas topik yang seru banget, dimana mungkin pernah kalian alami atau bahkan sekarang kalian masih mengalaminya. Yang bikin tuh kita galau sama membuat suatu jawaban atau suatu keputusan itu sulit banget, yaitu tentang melepaskan atau bertahan. Wah, ini topik yang ya mungkin kita semua pernah mengalaminya, bahkan aku juga pernah mengalaminya. Ketika kamu berada dalam suatu hubungan ya persahabatan atau teman kamu, hubungan pasangan atau hubungan keluarga, kita tuh udah terikat ya, dan juga kita mengalami investasi emosional dalam menjalin hubungan kita. Maksudnya apa nih investasi ya? Kita tahu lah ya. Investasi itu adalah sesuatu yang bertambah dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah di masa depan. Nah, ini juga termasuk dengan investasi emosional, di mana kita terus-menerus ya memiliki ya terikat dalam suatu hubungan ini. Namun, ada kalanya hubungan yang kamu jalani ini itu tidak lagi membuat kamu bahagia dan bahkan hubungan ini bisa dibilang toksik. Nah, setelah hubungan-hubungan itu tidak bahagia dan bahkan toksik, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kamu, entah kamu mau bertahan atau melepaskan hubungan ini. Bertambahnya waktu, mungkin kamu tuh udah berpikir dan bertanya-tanya sama diri kamu, kalau kamu bertahan dalam hubungan ini, itu memang bisa menjadi pilihan yang sangat sulit, ya, terutama ketika kamu berharap, ya, ketika kamu mempunyai harapan, orang itu akan berubah dan ya, ke arah yang lebih baik. Tapi kamu tahu bahwa tidak semua orang itu mudah berubah. Setelah kamu berpikir bahwa kalau kamu bertahan, konsekuensinya seperti tadi, ya. Tapi ketika kamu melepaskan, kamu mungkin akan berpikir konsekuensi yang akan kamu terima. Entah ya jadi sendirian ketika putus, terus takut akan masa depan, tidak ada dukungan emosional lagi, atau bahkan kamu merasa tidak enak atau merasa bersalah sama orang tersebut, ya. Namun perlu kamu ingat, tidak semua hubungan itu sehat dan layak dipertahankan. Ya, melepaskan mungkin sesuatu yang wajar dalam kehidupan kamu. Ketika kamu berada dalam hubungan yang tidak membuat kamu bahagia, apalagi kamu jadi kena mental di situ. Melepaskan mungkin menjadi jawaban yang baik untuk pertumbuhan perkembangan mental kamu dan ya, kamu jadi fokus sama diri kamu ke masa depan. Ya, kita tahu bahwa pertanyaan seperti ini tuh memang sulit ya. Bertahan atau melepaskan hubungan itu nggak pernah mudah. Seringkali kita dihadapkan pertanyaan, ya kalau aku bertahan, kapan rasa sakit ini kunjung usai? Tapi kalau aku melepaskan, aku tahu mungkin proses awalnya sangat sulit. Ini seperti memilih antara dua sakit yang berbeda, ya, walaupun berbeda, tapi ujung-ujungnya apa? Sakit. Ya, jadi ketika kamu bertahan, mungkin kamu nggak tahu, wah rasa sakitnya ini akan terus bertahan dan kamu malah terperangkap dalam perasaan seperti itu. Ya, kamu nggak tahu nih rasa sakitnya mau sampai berapa lama, ya nggak usai-usai karena kamu tetap bertahan. Tapi sebaliknya, ketika kamu melepaskan seseorang, melepaskan hubungan tersebut ya, entah hubungan pertemanan, pasangan atau keluarga, mungkin awal-awalnya kamu ya sulit banget prosesnya, apalagi proses awal tuh wah sakit banget gitu ya. Tapi mau bagaimana? Itu pilihan di kamu, mau bertahan atau melepaskan. Ya bertahan, kamu nggak tahu nih rasa sakitnya kapan usai. Kalau kamu melepaskan, kamu tahu rasa sakitnya usai. Tapi ya pertama-tama ya berdarah-darah dulu, luka-luka dulu, lebam-lebam dulu. Ya tapi ya seiring berjalan waktu mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang yang nanti sejalan sama kamu. Ya jadi ingat, kalau kamu mau bertahan, ya sudah bertahan. Tapi kalau kamu mau bertahan, kamu jangan mengharapkan seseorang itu bisa berubah. Ya apalagi dalam waktu yang beberapa bulan atau 1 tahun. Oke, kamu tahu seseorang itu nggak mudah berubah. Ya mau kamu sebagaimana mungkin apapun itu, semua orang itu nggak mudah berubah. Ya yang ada kamu malah terperangkap dalam harapan kamu seperti itu dan bertahan yang kamu nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi jika berhasil, kamu akan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan kamu di masa depan. Kalau berhasil, bagaimana kalau tidak? So,
Untuk kamu yang berada di posisi seperti ini, yang bingung antara bertahan atau melepaskan seseorang dalam suatu hubungan, kamu boleh coba tips-tips aku. Ya, yang mana juga aku terapkan tips ini dalam kehidupan aku. Seperti aku bilang awal, aku pernah di posisi seperti ini dan apa yang aku putuskan? Yuk, kita mulai tipsnya. Yang pertama, percaya dengan perasaanmu. Kenapa aku bilang percaya dengan perasaan kamu? Gini ya, kamu jangan bohong sama perasaan kamu. Kamu sebenarnya tahu kan, kalau hubungan ini kalau bertahan ya sakit, kalau melepaskan ya sakit ya, sama-sama sakit. Ujungnya, dua sakit yang berbeda tapi sama-sama sakit. Bagaimana kamu mau menerima prosesnya? Ya, menerima rasa sakit yang gak kunjung usai, apa rasa sakit yang usai, tapi pertama ya kamu babak belur dulu, ya nangis darah dan segala macamnya. Ya, tapi jangan pernah berbohong sama perasaan kamu. Perasaan kamu, hati kecil kamu itu wajib didengerin. Ya, terkadang kamu diberi warning sama perasaan kamu, tapi kamu ya seakan-akan menepis. Paham gak? Kayak misalnya nih, kamu merasa, aduh kayaknya dia gak baik deh buat aku, tapi kamu menepis semua itu, ya. Jadi sebenarnya perasaan itu jangan dibohongi, apalagi perasaan diri kamu. Dia adalah alam bawah sadar kamu sebenarnya. Oke, ketika ada warning di dalam perasaan kamu, jangan pernah menepis, jangan bohong sama kamu bahwa kayaknya dia emang udah gak baik lagi deh buat aku. Kayaknya kalau aku melanjutkan hubungan seperti ini, kayaknya aku yang akan sulit sendiri gitu ya. Tapi kamu menepis, nanti juga dia berubah lah. Pasti dia berubah, orang dia sayang sama aku, atau aku kan bagian dari keluarga ini, atau aku kan teman yang baik untuk dia gitu. Kamu menepis hal seperti itu, padahal kamu tahu perasaan kamu tuh udah ada warning di dalam diri kamu. Ya, jangan sepelekan alam bawah sadar kamu. Dengarkanlah apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Percayalah pada insting dan intuisimu. Pertimbangkan apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan dalam hubungan tersebut. Kedua, nilai kesehatan hubungan. Coba kamu nilai, ya. Coba kamu nilai dan pikirkan hubungan ini tuh sehat atau enggak. Jika hubungan kamu ada yang namanya kekerasan, jadi mentalnya juga ya rusak, atau sesuatu hal yang membuat kamu tuh tidak bahagia dan jadi beban untuk kamu, lebih baik kamu lepaskan hubungan seperti itu. Bodoh amat itu hubungan antar pertemanan, pasangan, bahkan keluarga. Kalau kamu yang menderita, mungkin jawaban melepaskan adalah pilihan yang baik ketika kamu dalam posisi seperti ini. Ya, apalagi kekerasan, wah, itu udah parah banget. Ya, jadi melepaskan mungkin ya itu kembali lagi kepada kamu, mungkin akan menjadi jawaban dan keputusan yang lebih baik untuk kamu bahagia di masa depan. Ketiga, minta pendapat orang terdekat. Biasanya nih ya, ketika orang, apalagi ya ini konteksnya tuh pasangan ya, jatuh cinta, bukan pertemanan atau keluarga, ini beda konteksnya. Tapi aku bilang adalah konteksnya ini pasangan ya. Kamu harus minta pendapat sama teman-teman kamu, keluarga kamu, atau bahkan orang-orang yang kamu percayai lah ya. Tanya, menurut kamu dia tuh baik gak sih buat aku? Menurut kamu hubungan aku tuh layak aku pertahankan atau aku lepas gitu ya. Kamu minta pendapat dari orang-orang yang kamu percayai dan orang terdekat kamu. Kenapa? Karena ini banyak banget kasusnya, bahkan teman-temanku sendiri, dia kalau udah cinta, emang bener ya, cinta itu buta. Sampai kejelekan dia, apapun sesuatu yang jelek sama dia, bagus gitu di matanya. Ngerti ya? Jadi sesuatu yang jelek-jelek di pasangan kamu, karena kamu itu buta tentang cinta, ya udah, segala sesuatu yang sebenarnya itu kurang baik untuk kamu, ya kamu anggap itu baik karena emang itu cinta itu buta. Jadi kamu perlu untuk meminta pendapat dari orang terdekat kamu, ya orang yang kamu percayai. Oke, itu penting banget. Itu penting banget karena ya aku bilang, aku pernah mengalaminya ketika teman-teman aku tuh udah buta karena cinta, akhirnya ya dia minta pendapat aku. Oke? Dan bagaimana kalau hubungan keluarga? Ya tetap kamu tanyakan sama orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang kamu percaya tentang hubungan keluarga kamu. Keluarga kamu tuh layak untuk dipertahankan atau ya kamu lepas aja. Lepas dalam artian bukan kamu harus kurang ajar atau durhaka sama orang tua atau keluarga kamu, tapi kamu menciptakan jarak. Ya kamu mungkin ngekos sendiri, punya rumah sendiri gitu ya, fokus sama diri sendiri. Kalau memang mereka butuh bantuan ya kamu tetap bantu ya. Tapi ini dalam konteks melepaskan adalah melepaskan yang benar-benar
ya udah mungkin pisah rumah dengan keluarga kamu, ya. Dan bagaimana? Mintalah pendapat dari orang terdekat kamu, ya. Karena ketika kita mikirin terus gitu, terkadang nggak ada jawaban yang kita tuh mau. Tapi ketika kita berbicara sama orang-orang terdekat kita, orang-orang yang biasa kita ajak ngobrol atau curhat, ya, teman-teman kamu atau siapapun itu, mungkin ada kata-kata dia yang sebenarnya kamu nggak terpikirkan. Pernah gak sih kayak gitu? Aku pernah, kayak misalnya, udahlah, aku punya masalah, udah aku dikesampingin dulu. Pas ngobrol sama teman-teman atau ya siapapun itu, wah, ada suatu kalimat yang sebenarnya aku pengen temui itu dalam diri aku, tapi nggak ketemu. Ya, jadi penting banget ketika kita berbicara sama orang tersebut, tiba-tiba, oh iya ya, oh bener juga ya. Nah, pernah gak sih kayak gitu? Nah, itu pentingnya meminta pendapat, atau kamu ya sekedar curhat aja sama orang tersebut. Kalau memang masalah ini tuh privacy banget, ya, it's okay. Tapi setidaknya kamu ya curhatlah sama teman-teman kamu, karena ada beberapa kalimat yang dia lontarkan yang terkadang kita butuhkan. Ya, bicaralah dengan mereka dan dengarkan pendapat serta perspektif mereka. Mereka bisa memberikan sudut pandang yang berharga dalam pengambilan keputusan. Keempat, love yourself. Selalu ingat bahwa kamu berhak dan layak untuk mendapatkan hubungan yang membuat kamu bahagia, untuk menemukan hubungan yang membuat kamu tuh ya memiliki kesejahteraan, entah di masa sekarang atau di masa depan. Ya, kamu berhak. Oke, kamu terima perubahan, entah itu bertahan atau melepaskan seseorang dalam hubungan kamu. Ya, ketika kamu sudah mencoba, oke, lepaskan. Terima penyembuhannya. Kamu terima proses penyembuhannya. Oke lah, kamu nangis darah, babak belur di awal-awal, tapi nanti ya usai gitu ya. Mungkin nggak usai 100%, tapi setidaknya kamu tidak seperti bertahan, yang kamu nggak tahu sakitnya tuh kapan, di ujungnya tuh nggak ada. Ya nggak ada, karena kamu bertahan. Kamu akan terima sakit, sehingga kamu terikat. Ya, tapi kalau kamu melepaskan hubungan tersebut, mungkin awalnya sulit. Ya, makanya kamu harus terima proses penyembuhan seperti itu. Ya, sehingga kamu jadi fokus sama diri sendiri, atau fokus sama cita-cita dan tujuan kamu. Ketika kamu mungkin udah fresh dan mungkin sudah punya sesuatu yang sebelumnya kamu belum punya, kamu mungkin bisa kembali dalam suatu hubungan itu. Ya, bukan berarti kita tuh ya benci sama orang itu sampai maki-maki orang tersebut. No. Tapi ketika kita melepaskan adalah sesuatu yang kita harus fokus sama diri sendiri, proses penyembuhan diri sendiri, dan kita tahu kita harus cinta sama diri sendiri. Kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk menerima suatu hubungan yang baik dan sehat. Ya, oke, love yourself. Ingatlah bahwa aku bilang kalau misalnya kamu melepaskan itu hal yang baik, tapi bagi sebagian orang mungkin kurang baik dan kurang tepat. Ya, makanya aku ingatkan kepada kalian, tidak ada jawaban yang sangat sempurna, yang sangat tepat sampai 100%, apalagi hubungan antar keluarga. Wah, itu udah susah banget. Ya mungkin kalau hubungan pertemanan sama pasangan atau pacar kamu ya masih it's okay. Tapi kalau hubungan keluarga ini berat banget. Makanya aku bilang nggak ada jawaban yang paling tepat, nggak ada jawaban yang paling sempurna. Tapi coba kamu tanyakan sama diri kamu, perlukah kamu melepas hubungan itu atau perlukah kamu bertahan? Ya, kamu harus tahu konsekuensinya. Ketika kamu bertahan, sakit itu nggak kunjung usai. Kalau kamu melepaskan, mungkin proses penyembuhan awalnya akan sulit, tapi namanya proses penyembuhan itu lambat laun ya mungkin kamu akan terbiasa dan menemukan jati diri kamu dan menemukan kebahagiaan diri kamu sendiri. Ya, tidak ada jawaban yang sangat tepat 100%, apalagi soal bertahan atau melepaskan dalam suatu hubungan yang dulunya tuh kamu udah erat banget. Aku berharap kamu menemukan suatu hubungan yang membuat kamu tuh bahagia dan membuat kamu tuh nggak menderita lagi. Sudah cukup mungkin kemarin-kemarin kamu menderita, dan aku berharap sekarang di tahun 2024 kamu membuat keputusan yang baik. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan dibawa emosi pada saat pengambilan keputusan. Harus jernihkan otak dulu, jernihkan perasaan dulu, dan mungkin kamu perlu mendapat pendapat dari orang-orang terdekat kamu yang kamu percayai untuk mau seperti apa hubungan kamu, mau bertahan atau melepaskan hubungan kamu. Ya, aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu. Kalau memang kamu belum menemukan suatu hubungan, buatlah diri kamu bahagia dulu. Ya, love yourself. Oke?
Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Bye-bye.